Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Law Review bersama saya Dina Nurama Putri dari semester 5B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajain Nur Aini SHMH dan asistennya Bapak Dr. Reni Aridayani SHMH. Adapun jurnal yang akan saya review pada pertemuan ke-11 kali ini yaitu bertajuk Studi Kasus Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tawuran Antar Pelajar pada Tahap Penyidikan, di mana jurnal ini ditulis oleh Bapak Mumuh M. Roji SHMH yang terbit di Jurnal Hukum Imajustisia volume 5 nomor 2 yang terbit pada bulan Desember tahun 2019. Tawuran antar pelajar sebenarnya hanya salah satu dari bentuk kenakalan remaja, dan masih banyak lagi permasalahan psikologis maupun kriminal yang sering dialami dan dilakukan remaja. Perilaku menyimpang atau devian yang dilakukan remaja biasa dikenal dengan juvenile delinquency atau kenakalan remaja, menunjuk pada suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Adapun identifikasi masalah dari jurnal ini adalah latar belakang anak melakukan tawuran antar pelajar, perlindungan terhadap anak pelaku tawuran pelajar dalam tahap penyidikan, kendala dan hambatan dalam penyidikan terhadap anak pelaku tawuran antar pelajar. Lalu penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, di mana sumber berasal dari studi kepustakaan atau library research dan wawancara, yaitu dengan mengkaji atau menganalisa bahan hukum sekunder dan tersier. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif dan penelitian digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tawuran antar pelajar. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa satu, tawuran antar pelajar dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua, perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar, yakni pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi yang dapat dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan, baik pada tingkat polisi, penuntut, maupun tingkat pengadilan. Dan yang ketiga, bahwa ada alasan atau argumentasi yang mendorong penyidikan cenderung kurang berbasis keadilan restoratif, baik secara internal maupun eksternal, sehingga penulis akan menganalisa faktor internal maupun faktor eksternal yang memanfaatkan teori budaya hukum. Dari seluruh uraian yang kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengemukakan sasaran sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengatasi permasalahan tawuran pelajar diperlukan peran serta dari semua pihak. Karena tugas dan tanggung jawab menjaga dan melindungi tumbuh kembang anak bukan hanya ada pada orang tua dan lembaga pendidikan saja, tetapi juga diperlukan dukungan dan peran dari masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda penerus bangsa ke depan. Selain itu, juga perlunya keberanian dari para pembuat kebijakan baik pusat maupun daerah untuk melakukan pembatasan dan mengurangi tenaga kerja buruh wanita di pabrik. Karena menjadi salah satu faktor pemicu yang cukup dominan yang menyebabkan belum berfungsinya 8 fungsi keluarga secara maksimal adalah adanya pertukaran peran antara ibu dan ayah yang tentu menimbulkan perbedaan perhatian, pengawasan dan kasih sayang, sehingga sangat berpengaruh terhadap pembentukan moral dan budi pekerti anak yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Lalu yang kedua, dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan, para penyidik atau penyidik anak harus benar-benar paham dan mengerti tentang hak anak-anak yang telah diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan penyidik atau penyidik anak dari pemahaman yang salah karena adanya perbedaan yang cukup mendasar dalam penyidikan anak dan dewasa, baik secara aturan ataupun dalam setiap tahapan proses peradilannya. Selain itu, juga agar tidak ada timbul keraguan dari pihak penyidik atau penyidik anak ketika mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses diversi, yaitu dengan menekankan pemulihan anak kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Untuk
meminimalisir hambatan dan kendala penyidik dalam penyidikan perkara anak pelaku tawuran pelajar dalam hal mewujudkan konsep restoratif justice, maka diperlukan kerjasama dan dukungan yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat, agar prosesnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni serta sarana dan prasarana yang menunjang, termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar hak anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, dan anak sebagai korban dapat terlindungi dari berbagai macam upaya diskriminasi, stigmatisasi negatif, serta anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sampai anak tersebut kembali ke lingkungan masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam review jurnal pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.